Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap makhluk di muka bumi ini sudah dijanjikan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terkecuali manusia. Seperti disebutkan dalam Al-Quran, surat Hud ayat 11. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada satupun makhluk melata di muka bumi kecuali Allah yang memberikan rezekinya. Namun ada kalanya seseorang merasa sulit rezekinya, bertahun-tahun tidak mendapatkan penghasilan padahal telah berusaha. Ada yang mencari pekerjaan namun selalu ditolak. Ada yang mencoba buka usaha namun selalu rugi. Atau bahkan ada yang tidak memiliki keturunan. Bisa jadi itu adalah ujian yang Allah berikan kepada kita. Namun jika pernah melakukan perbuatan dosa, bahkan sampai bertumpuk-tumpuk dan tidak bertaubat, maka itu adalah hukuman yang Allah berikan agar kita kembali kepadanya. Yang mana sebagai makhluk ciptaannya, sudah seharusnya kita bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang seseorang melakukan perbuatan yang tanpa disadari ternyata dapat menghambat datangnya rezeki. Bila mana di antara kita ada yang melakukannya, segera tinggalkan dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ini beberapa perbuatan yang bisa menghambat datangnya rezeki. Tonton video ini sampai akhir dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya untuk membantu mengembangkan channel ini menjadi channel yang lebih baik dan lebih bermanfaat lagi. Semoga kebaikan sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, tanda yang pertama, suka berbohong. Berbohong menjadi suatu perbuatan buruk yang mungkin bagi sebagian individu menganggapnya sepele, bahkan sudah menjadi kebiasaan. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbohong bukanlah perkara ringan dan termasuk perbuatan dosa besar. Bahkan disebutkan salah satu tanda orang munafik adalah suka berbohong. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiki salasun. 3 tanda orang munafik. Idza hadasa kadaba. Yang pertama, jika dia berkata ia dusta. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Jika dia berjanji ia mengingkari. Dan yang ketiga, wa idza tumina khona. Jika diberi amanat ia ingkar. Dalam surat An-Nahl ayat 105, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong.
Quran surat An-Nahl ayat 105. Yang kedua, suka lalai dalam sholat. Seseorang yang sholatnya hanya maghrib atau hanya sholat ketika ingin sholat, ini berarti kurangnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ketakwaan adalah pembuka pintu rezeki. Dalam surat At-Tolaq ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, disebutkan bahwa Allah akan berikan rezeki dan jalan keluar dari setiap kesempitan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Quran surat At-Tolaq ayat 3. Yang ketiga, malas bangun pagi. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, waktu pagi adalah waktu yang penuh berkah. Maka manfaatkan waktu pagi dengan sebaik-baiknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan keberkahan di waktu pagi untuk umatnya. Beliau bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Jika Anda malas dan enggan bangun untuk sholat subuh, ketika matahari telah terbit atau setelah melaksanakan sholat subuh tidur kembali, tidak merutinkan zikir dan membaca Al-Quran, maka segera ubah kebiasaan buruk tersebut, karena dapat menghalangi datangnya rezeki." Yang keempat, suka bermalas-malasan. Bermalas-malasan juga termasuk perbuatan yang menghalangi datangnya rezeki. Melambatkan mengerjakan sholat termasuk bentuk bermalas-malasan. Suatu ketika, Imam Ahmad pernah ditanya mengenai status seseorang yang kerjanya hanya duduk saja di rumahnya atau hanya berdiam di masjid seraya berkata, "Aku tidak mau bekerja dan hanya mau menunggu sampai rezeki itu datang." Kemudian Imam Ahmad berkata, "Orang ini benar-benar bodoh. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, tentu kalian akan diberi rezeki, sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali pada sore hari dalam keadaan kenyang. Lihatlah, burung saja bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, maka jemputlah rezekimu dengan ikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Yang kelima, berbuat dosa. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, rezeki akan terhalang karena melakukan segala bentuk perbuatan dosa. Setiap perbuatan dosa akan berpengaruh terhadap rezeki, bahkan menjadi penghalang datangnya rezeki. Perbuatan dosa seperti riba, ria, zina, syirik, durhaka kepada orang tua, makan dari uang hasil haram, merendahkan orang lain, bahkan iri dengan orang lain adalah di antara perbuatan dosa yang menghalangi datangnya rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang dihalangi rezekinya disebabkan oleh dosa yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 30, sesungguh Tuhanmu melapangkan rezeki dan membatasi rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat hamba-hambanya. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, jika Anda tidak pernah melakukan maksiat, namun rezeki terasa sulit, maka itu adalah ujian. Solusinya adalah sabar dan tingkatkan ketakwaan, bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengurangi rezeki
merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah agar selalu bermuhasabah, karena rezeki tidak hanya berkaitan dengan uang dan barang. Berkah kesehatan, kesempatan, ketenangan hati, serta anak yang soleh juga merupakan bentuk rezeki yang lebih besar daripada uang dan barang. Namun jika Anda pernah melakukan kemaksiatan, bahkan sampai berulang-ulang, maka segera bertaubat, menyesali, bertekad tidak mengulangi, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita semua dijauhkan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat-sifat tersebut. Semoga kita senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kuat dan bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.